Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia ini. Saya salah besar. Hari itu, ketika ayah saya menatap saya dengan mata penuh kebencian dan berkata, "Kau bukan anakku lagi karena kau gay," dunia saya runtuh seketika. Nama saya Rea. Saya lahir dan besar di Jakarta, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang ramai. Ayah adalah pegawai negeri biasa, ibu guru, dan saya anak tunggal yang selalu berusaha menjadi kebanggaan mereka. Sejak kecil, saya tahu ada yang berbeda dalam diri saya. Saya tidak pernah tertarik pada perempuan seperti teman-teman sebaya. Yang membuat hati saya berdegup kencang adalah senyum seorang cowok di kelas sebelah saat SMA. Tapi saya simpan rapat-rapat. Di Indonesia ini, menjadi gay bukan hal yang mudah diterima. Saya tahu itu dari bisik-bisik tetangga, dari ceramah di masjid, dari berita di televisi yang selalu mengaitkan kami dengan dosa besar. Saya kuliah di Universitas Negeri di Jakarta, jurusan Teknik Sipil. Di sana saya bertemu dia, Ardi. Dia mahasiswa seni rupa, berasal dari Bandung, tapi kos di dekat kampus saya. Pertemuan pertama kami di kantin kampus. Dia tersenyum saat saya tidak sengaja menabrak mejanya. "Hati-hati, Mas," katanya lembut. Suaranya hangat, seperti angin sore di pantai. Sejak itu, kami sering bertemu. Ngobrol tentang mimpi, tentang lagu-lagu Aurit, tentang makanan kesukaan. Ardi membuat saya merasa diterima apa adanya. Cinta kami tumbuh pelan-pelan, seperti bunga melati yang mekar di malam hari. Kami tidak pernah berani pegangan tangan di tempat umum. Di Indonesia, tatapan orang saja sudah bisa membunuh. Kami hanya bertemu di kosan atau di kai kecil yang sepi. Ardi selalu bilang, "Rea, suatu hari nanti kita akan punya rumah kecil sendiri, di pinggir sawah mungkin jauh dari hiruk-pikuk kota." Saya percaya padanya. Dia adalah cahaya dalam hidup saya yang gelap. Tapi rahasia tidak pernah bertahan lama. Suatu malam, saat saya pulang larut dari kosan Ardi, ayah sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya merah padam. Di tangannya, ponsel saya yang tertinggal. Dia membaca semua pesan dari Ardi. "Ini apa, Rea?" teriaknya. Ibu menangis di sudut ruangan. Saya mencoba menjelaskan, tapi kata-kata macet di tenggorokan. Ayah memukul meja keras. "Kau memalukan keluarga. Kau gay. Astagfirullah. Mulai sekarang kau bukan anakku lagi. Keluar dari rumah ini." Saya diusir malam itu juga. Hanya bawa tas ransel berisi pakaian beberapa helai. Ibu menangis memeluk saya di depan pintu, tapi ayah menariknya masuk. Saya berjalan di trotoar Jakarta yang dingin, air mata mengalir tanpa suara. Saya hubungi Ardi. Dia datang menjemput dengan motor bututnya. "Kita hadapi bersama, sayang," katanya sambil memeluk saya erat di pinggir jalan sepi. Sejak itu, saya tinggal bersama Ardi di kosannya yang kecil. Kami berjuang bersama. Saya lulus kuliah dan kerja di perusahaan konstruksi. Ardi jadi desainer Grace Relance. Kami hemat, menabung untuk mimpi rumah kecil itu. Tapi hidup tidak pernah mudah bagi orang seperti kami. Tetangga kos curiga, teman kerja Ardi ada yang menjauh saat tahu hubungan kami. Tapi kami saling menguatkan. Setiap malam, Ardi memeluk saya dan berbisik, "Allah menciptakan cinta dalam berbagai bentuk, Rea. Kita tidak salah." Beberapa tahun kemudian, keajaiban datang. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki melalui surogasi di luar negeri, menggunakan tabungan kami bertahun-tahun. Kami beri nama Rai. Anak kecil yang lucu dengan mata mirip Ardi. Rai menjadi pusat dunia kami. Meski di Indonesia adopsi untuk pasangan sesama jenis mustahil, kami rawat dia sebagai anak sendiri. Rai tumbuh sehat, ceria, memanggil kami Papa Rea dan Papa Ardi. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Saat Rai berusia 5 tahun, dokter mendiagnosis dia menderita penyakit jantung bawaan langka.
Butuh operasi mahal di Singapura. Kami jual motor, pinjam sana-sini, tabungan habis. Masih kurang banyak. Saya putus asa. Keluarga saya. Sudah bertahun-tahun tidak ada kabar. Ayah tetap keras kepala. Suatu hari, telepon berdering. Nomor asing. Mas Rea. Ini Adit, saudara tiri kamu. Saya terkejut. Adit adalah anak dari pernikahan kedua ayah setelah ibu saya meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Saya belum pernah bertemu dia. Ayah menikah lagi dengan janda yang punya anak laki-laki remaja, Adit. Adit bilang dia dengar dari ayah tentang kondisi Rai. Aku mau bantu, Mas. Aku lagi susah, baru dipecat dari kerja. Boleh aku numpang di rumah Mas sementara? Aku bisa bantu urus Rai, biar Mas fokus kerja. Saya ragu, tapi Ardi bilang, kasih kesempatan, Rea. Mungkin ini jalan dari Tuhan. Akhirnya, Adit datang ke rumah kami di pinggiran Jakarta. Rumah kecil yang kami beli dengan per. Adit remaja 18 tahun, tampan, mirip ayah muda. Dia ramah, membantu masak, main dengan Rai. Rai senang sekali ada Om Adit. Saya mulai percaya, mungkin keluarga bisa menerima saya lagi melalui Adit. Hari-hari berlalu dengan Adit di rumah. Dia cerita tentang hidupnya. Ibunya sering sakit, ayah sibuk kerja, jadi Adit sering sendirian. Ayah bilang Mas Rea hebat, bisa mandiri meski. Ya, gitu, katanya ragu. Saya tersenyum pahit. Setidaknya ayah masih bicara tentang saya. Adit membantu banyak. Dia antar jemput Rai ke dokter, masak nasi goreng aurit Rai, bahkan bantu Ardi desain proyek. Kami merasa seperti keluarga besar. Ardi sering bilang, Adit seperti adik yang hilang, ya. Saya setuju. Perlahan hati saya luluh. Saya ajak Adit sholat berjamaah, cerita tentang nilai-nilai keluarga yang dulu ayah ajarkan. Untuk dana operasi Rai, kami buka donasi online. Banyak teman Ardi dari komunitas seni yang bantu sare. Tapi masih kurang. Saya kerja lembur, Ardi ambil proyek tambahan. Adit bilang, Mas, aku punya tabungan sedikit dari kerja sebelumnya. Pakai aja dulu. Saya tolak, tapi dia memaksa transfer ke rekening donasi. Hati saya hangat. Saudara tiri yang baru kenal, tapi sudah begitu peduli. Suatu malam saat Rai tidur, kami bertiga ngobrol di teras. Adit tanya tentang hubungan saya dan Ardi. Gimana rasanya, Mas? Dicinta sama cowok. Saya terkejut, tapi Ardi jawab lembut, sama seperti cinta biasa, Dit. Penuh pengorbanan tapi indah. Adit diam, tatapannya jauh. Saya curiga ada sesuatu, tapi saya abaikan. Rai semakin lemah. Dokter bilang operasi harus segera. Kami panik. Donasi masuk pelan. Saya hubungi ayah, memohon bantuan. Untuk cucumu, ya, kata saya. Ayah diam lama, lalu bilang, itu bukan cucuku. Anak haram. Telepon ditutup. Hati saya hancur lagi. Adit dengar cerita itu. Dia peluk saya seperti saudara. Mas, aku akan bantu cari pinjaman. Dia keluar sering, katanya cari kerja baru. Saya percaya penuh. Cinta saya dan Ardi semakin dalam di tengah badai ini. Malam-malam saat Rai tidur gelisah karena sakit, Ardi memeluk saya. Kita kuat, Rea. Rai akan sembuh. Kami berdoa bersama, meski tahu banyak orang bilang cinta kami dosa. Tapi bagi kami, cinta ini suci. Adit semakin akrab dengan Rai. Anak saya panggil dia Om Ganteng. Adit ajari Rai menggambar, cerita dongeng. Saya senang melihatnya. Mungkin ini cara Tuhan menebus penolakan ayah. Dana operasi mulai terkumpul. Tinggal sedikit lagi. Saya transfer semua ke rekening khusus untuk rumah sakit di Singapura.
Adit tahu password rekening itu karena pernah bantu saya urus transfer donasi. Hari yang ditunggu tiba. Dana operasi hampir cukup. Saya senang sekali. Pagi itu saya cek rekening. Jantung saya berhenti berdetak. Saldo nol. Semua uang hilang. Saya telepon bank. Transaksi besar keluar kemarin malam ditransfer ke rekening lain. Nomor rekening asing. Saya panik. Ardi bangun, lihat wajah saya pucat. Ada apa, sayang? Saya tunjuk layar ponsel. Ardi terduduk. Adit. Dia tidak ada di rumah. Kamarnya kosong, barang-barang hilang. Hanya catatan kecil, Mas. Aku butuh uang ini lebih dringin. Pengkhianatan itu seperti pisau menusuk hati. Saudara tiri yang saya buka rumah untuknya, yang saya anggap keluarga, mencuri dana operasi anak saya. Rai menangis di kamar, Papa, kapan operasi? Dada Rai sakit. Saya lapor polisi. Mereka bilang sulit lacak kalau sudah ditransfer keluar. Adit menghilang. Saya hubungi ayah. Adit curi uang untuk operasi Rai. Ayah diam lalu bilang itu urusan kalian. Jangan libatkan aku. Hati saya remuk. Ardi peluk saya erat malam itu. Kami menangis bersama. Kenapa orang selalu menyakiti kita, Ardi, tanya saya. Dia jawab, karena mereka takut pada cinta kita yang tulus. Komunitas teman-teman kami gerak cepat. Mereka buka donasi baru, sare di media sosial. Cerita kami viral. Banyak yang simpati, tapi juga banyak hate comment, pantasan ditolak keluarga, gaikan dosa. Tapi dukungan lebih banyak. Uang mulai masuk lagi. Rai semakin kritis. Kami bawa kers di Jakarta dulu untuk stabilisasi. Dokter bilang harus secepatnya ke Singapura. Di tengah keputusasaan, Adit muncul lagi. Dia telepon dari nomor baru. Mas, aku dipaksa teman judi online. Aku balikin uangnya pelan-pelan. Saya marah besar. Kau bunuh anakku, Adit. Dia menangis di telepon. Polisi akhirnya tangkap Adit di Bandung. Dia mengaku semua. Uang dipakai bayar utang judi. Sisanya masih ada sedikit dikembalikan. Tapi terlambat. Operasi Rai tertunda lagi. Pengadilan cepat. Adit Dionis penjara. Ayah datang ke sidang. Tatapannya dingin ke saya. Tapi saat hakim tanya, ayah bilang, anak ini, Adit, salah besar. Tapi ponakannya butuh operasi. Untuk pertama kali, ayah akui Rai ponakan. Uang donasi baru terkumpul cukup berkat viralnya kasus. Kami terbang ke Singapura. Operasi berhasil. Rai sembuh perlahan. Kembali ke Jakarta, ayah datang ke rumah. Wajahnya tua, letih. Rea, ayah salah. Melihat Rai hampir mati, ayah sadar. Keluarga itu darah daging, apapun orientasinya. Ibu tiri Adit menangis minta maaf. Adit dari penjara kirim surat. Mas, maafkan aku. Aku belajar dari kesalahan. Semoga Rai sehat selalu. Tahun berganti. Rai tumbuh sehat, lincah. Dia main sepak bola di halaman rumah. Ardi dan saya duduk di teras, tangan saling genggam. Ayah sering datang sekarang. Bawa oleh-oleh untuk Rai. Kami ngobrol panjang tentang hidup. Ayah bilang di usia tua, ayah paham bahwa cinta tidak bisa dipaksa. Yang penting bahagia. Adit keluar penjara setelah 2 tahun. Dia datang minta maaf langsung. Wajahnya lebih dewasa. Mas, aku mau mulai baru. Bantu aku ya. Saya peluk dia. Pengampunan itu berat, tapi perlu. Kami semua makan malam bersama. Keluarga yang dulu retak, perlahan menyatu kembali. Sekarang rumah kecil kami penuh tawa. Rai panggil ayah kakek Adit Bu Om.
Ardi dan saya tetap bersama, cinta kami semakin kuat setelah badai. Saya belajar bahwa penolakan karena gay bisa menyakitkan, tapi pengkhianatan dari saudara lebih dalam lagi. Tapi di balik itu semua, ada pengampunan, ada penerimaan. Di Indonesia ini, perjuangan orang seperti kami masih panjang. Tapi cerita kami membuktikan bahwa cinta, keluarga, dan kemanusiaan bisa menang atas prasangka. Rai berlari ke pelukan saya. Papa, aku sayang Papa Rea dan Papa Ardi. Saya tersenyum. Ini cukup. Ini bahagia kami. Dan suatu hari, mungkin masyarakat akan paham bahwa cinta sesama jenis juga manusiawi, juga indah.